Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rahmi Miftahul Khairul Nazmi, NIM KHGF 19028, kelas 2A D3 Farmasi. Penggunaan obat dengan benar sangat penting untuk membantu penyembuhan pasien serta pencegahan dari suatu penyakit tertentu. Namun, di masyarakat belum banyak yang mengetahui cara penggunaan obat dengan baik. Dagu Sibu merupakan singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, buang obat dengan benar. Pertama, dapatkan obat dengan benar. Harus memperhatikan tempat mendapatkan obat yang resmi seperti apotek, rumah sakit, puskesmas, toko obat berizin, dan klinik. Semakin hari beredar obat-obat yang dijual secara ilegal. Seperti contoh kasus yang beredar di masyarakat, yaitu psikotropika dijual di lapak online. Untuk itu, kita harus bisa memilih tempat untuk mendapatkan obat dengan benar. Nah, bagaimana sih cara kita mengetahui tempat obat yang resmi? Pastikan adanya apoteker dan surat izin apoteker agar terjamin keamanan obatnya. Kemudian yang harus diperhatikan yaitu penggolongan obat. Yang pertama, obat bebas. Dibeli bebas tanpa resep dokter di apotek dan toko obat berizin. Yang kedua, obat bebas terbatas. Dibeli tanpa resep dokter di apotek dan toko obat berizin. Untuk obat bebas terbatas terdapat peringatan khusus, yaitu peringatan 1 sampai peringatan 6 seperti yang tertera pada gambar. Untuk obat keras dan obat psikotropika harus dibeli dengan resep dokter. Yang terakhir, obat narkotika harus dengan resep dokter dan peredarannya harus diawasi sehingga harus dilaporkan. Perhatikan kemasan obat sebelum digunakan. Yang pertama, nama obat. Yang kedua, komposisi. Yang ketiga, nomor izin edar. Dan yang keempat, tanggal kadaluarsa. Yang kedua, gunakan obat dengan benar. Hal yang harus diperhatikan sebelum menggunakan obat: dosis, aturan pakai, lama penggunaan. Yang pertama, dosis. Dosis adalah takaran obat yang dibutuhkan untuk mencapai efek pengobatan yang diharapkan. 2. Aturan pakai berkaitan dengan frekuensi minum obat, karena kandungan obat dalam tubuh memiliki jangka waktu tertentu. Oleh sebab itu, waktu untuk minum obat harus teratur dengan aturan yang sudah ditentukan. Contohnya, 3 kali sehari 1 tablet. Berarti, obat tersebut harus diminum pagi, siang, dan malam dengan rentan waktu setiap 8 jam. 3. Lama penggunaan adalah waktu yang dibutuhkan agar obat mencapai efek pengobatan yang diharapkan. Untuk antibiotik harus dihabiskan walaupun sudah merasa sembuh. Konsultasikan dengan apoteker agar dapat menggunakan obat dengan benar. Yang ketiga, simpan obat dengan benar. Cara penyimpanan obat. Yang pertama, perhatikan cara penyimpanan pada kemasan obat. Yang kedua, jauhkan dari jangkauan anak-anak dan hindari penyimpanan obat dari sinar matahari langsung. Yang ketiga, simpan obat pada kemasan aslinya. Yang keempat, jangan lepas etiket. Beberapa obat perlu disimpan dengan benar. Suppositoria disimpan di lemari pendingin, jangan disimpan di freezer. Yang kedua, untuk tablet, kapsul, sirup, obat tetes disimpan di tempat sejuk atau suhu kamar. Keempat, buang obat dengan benar. Dengan cara hilangkan semua label dari wadah obat. Untuk obat berbentuk padat dimasukkan ke dalam plastik, lalu hancurkan, kemudian larutkan dengan air dan timbun dengan tanah. Untuk obat berbentuk cair, larutkan dengan air, lalu timbun dengan tanah atau pada air yang mengalir. Adapun ciri-ciri obat yang rusak, yang pertama, batas kadaluarsa terlampau. Yang kedua, kemasan rusak. Yang ketiga, obat berubah bentuk,
rasa, dan warna. Yang keempat, obat tetes mata yang terbuka lebih dari 1 bulan. Jadi, agar obat dapat memberikan manfaat bagi Anda, ingatlah selalu dagu sibu.